Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang budiman dimanapun berada, yang menyimak melalui MKTV, MKFM, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui IG, dan media sosial lainnya yang terhubung dengan kajian Agim dan Darut Tauhid. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini Allah mengkaruniakan kepada kita nikmatnya yang tidak terhingga. Kita sudah melaksanakan sholat qiyamul lail, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Seperti biasa di hari Senin ini adalah kajian fikih ya, dan masih seputar fikih kurban ya. Kita persiapan karena makin hari makin mendekat kepada bulan Dzulhijjah, dan ada satu peristiwa besar tentunya yang sangat kita harus jadikan jalan untuk mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah dengan ibadah udhiyah atau kurban di tanggal 10 nanti. Nah, mudah-mudahan dengan persiapan ilmu kita yang benar, persiapan ilmu kita yang memadai, membuat ibadah kita juga benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, spesial hari ini kita akan membahas kajian kita tentang fikih 4 mazhab. Jadi tinjauan fikih tentang kurban ini ya. Walaupun ini sering kita bahas kaitan dengan kurban, tapi hari ini spesial karena saya mengundang Ustadz Ardiansah Asri Hussein ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mulyadi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih nih kesempatan waktunya dan kesempatan untuk berbagi ilmu di pagi hari ini. Ya, sama-sama Ustaz, insya Allah menjadi amal jariah juga untuk kita bersama insya Allah. Amin, amin, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Ustadz Ardiansah ini beliau konsultan syariah juga di MUI Kota Bandung. Insya Allah, walaupun usianya di bawah saya nampaknya lebih senior Ustadz ya, lihat dari tanggal lahir. Ya, tapi ilmunya beliau jauh lebih tinggi, lebih banyak dari saya, alhamdulillah. Ustadz Ardi, kita mulai nih, kita awali dengan, karena judul kita nih, tema kita tentang fikih 4 mazhab, begitu ya, terkait dengan kurban. Jadi mungkin sebagai prolog di awal, kenapa ada 4 mazhab ini nih, sebelum kita nanti menukik kepada kurbannya. Sebenarnya ya apa sih gitu ya, adanya perbedaan fikih, kemudian juga adanya 4 mazhab ini. Sebagai pengantar, tafadhol Ustaz. Ya, baik. Hatur nuhun, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, wassalatu wassalam wa ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita perlu tahu bahwa mazhab itu secara bahasa adalah tujuan ya. Jadi kalau saya mengatakan saya berangkat dari Bandung ke Jakarta, maka Jakarta itu adalah mazhab saya, tempat saya pergi atau tempat saya bertolak. Ini secara bahasa gitu ya. Adapun secara istilah ini adalah pendekatan ataupun pendapat ya, madrasah fikih ya, para ulama ketika menginterpretasikan hukum-hukum yang sifatnya ijtihadi dalam Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu ya, bahwa kita perlu tahu bahwa hukum Islam itu tidak selalu sifatnya verbal, bisa langsung kita tangkap dari teks itu gitu ya, tetapi merupakan istimbat ya para ulama yang tentunya berkapasitas, berotoritas sebagai para mujtahid ya. Dan perlu juga kita luruskan ya Ustaz Mulyadi dan Bapak Ibu sekalian, bahwa mazhab itu bukan ormas gitu ya. Jadi bukan sebuah organisasi gitu, sehingga perlu ada KTA-nya gitu ya, perlu kemudian konsisten dan komitmen dalam mengamalkan satu mazhab gitu. Jadi
secara ringkas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mazhab itu adalah ketika kita menggunakan atau mengadopsi pendapat para ulama. Dan mazhab itu sebenarnya kalau kita lihat ya tumbuh mungkin tidak secara formal di masa Nabi, tetapi sudah ada sejak masa sahabat, kemudian berlanjut sampai pada masa atau era salaf gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita hanya tahu 4 mazhab, padahal dalam sejarah Islam ya itu jumlah mazhab ya yang pernah tumbuh dan berkembang itu ada tidak kurang Ustaz 137 mazhab gitu. Masya Allah, ada 137 ya. Betul. Dan adanya madhab ini bukan satu hal yang tercela, dia merupakan dinamika, pandangan serta produk khazanah kekayaan pemikiran para ulama kita, gitu ya. Terutama dalam menyikapi perbedaan furu ya dalam masalah fikih gitu ya. Nah, lantas mengapa Ustadz dari 137 cuma 4 saja gitu ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, 4 ini merupakan rekomendasi para ulama ya untuk umumnya kaum muslimin pada hari ini gitu ya. Tentunya kita yang boleh jadi punya keterbatasan baca, literasi dan daya jangkau itu, maka para ulama hanya merekomendasikan kita pada ulama 4 madhab, karena 4 madhab ini dianggap madhab yang mainstream Ustadz ya. Dan keempat ini adalah ulama salaf ya, misalnya Imam Abu Hanifah. Itu lahir pada tahun 80 Hijriah. Beliau tidak bertemu dengan Nabi, tetapi beliau berguru dengan banyak sahabat Nabi, bahkan disebutkan beliau berguru kepada 6 sahabat Nabi. Salah satunya adalah ya orang yang banyak membersamai Nabi, yaitu Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu ya. Yang kedua nanti ada Imam Malik, ini lahir pada tahun 93 Hijriah. Jadi meskipun dia tidak bertemu dengan Nabi, tidak bertemu dengan sahabat, tapi beliau berguru kepada Abu Hanifah. Nanti yang ketiga ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang banyak diadopsi pendapat fikih beliau di Nusantara, di Indonesia terutama. Itu lahir pada tahun wafat Imam Abu Hanifah 150 Hijriah gitu. Kemudian yang keempat ada Imam Ahmad ibnu Hambal. Ini beliau lahir pada tahun 164 Hijriah. Ini beliau luar biasa karena berguru pada 2 imam Ustaz ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini berguru kepada Imam Asy-Syafi'i dan berguru pula pada Imam Malik gitu. Karena beliau masih bertemu dengan kedua imam ini gitu. Nah, 4 pendapat ini itu dipandang oleh para ulama kita bahwa 4 pendapat inilah yang rekomendasikan kepada kaum muslimin pada hari ini, karena literasinya Ustaz masih banyak kita bisa temukan ya. Kalau misalnya ada mazhab Daud Az-Zahiri ya, dari Daud bin Sulaiman Az-Zahiri, ada mazhab Lais bin Sa'ad ya, ada mazhab Sufyan As-Sauri, ada mazhab Sufyan bin Uyainah. Ini memang pernah ada dalam sejarah perkembangan mazhab atau pendapat para ulama, tetapi tidak banyak literasi yang membicarakannya, sehingga memang para ulama kita membimbangkan kalau misalnya pendapat-pendapat yang boleh jadi literasinya tidak banyak itu dipahami keliru oleh kaum muslimin pada hari ini. Begitu Ustaz sebagai mukadimahnya. Baik, Masya Allah. Ini jadi wawasan luar biasa nih Ustaz, karena memang di kita kadang-kadang juga tadi ya diidentikan dengan ormas gitu. Wah, ini mah mazhab sebutlah di Indonesia Syafi'i NU gitu ya, kalau selain Syafi'i tidak NU gitu dan seterusnya ya. Betul. Jadi ternyata keliru ya. Kemudian juga kaitan furu yang harus dipahami Bapak Ibu ya, bukan usul. Sehingga kalau terjadi perbedaan furu, inilah hasanah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah, dan juga istinbat para ulama yang model kita masih awam ini ya sangat butuh bimbingan para ulama yang lebih paham. Lalu Ustaz, satu lagi nih sebelum kita ke kurban, gimana nih kalau seseorang tidak bermazhab? Karena ada pendapat orang nggak punya mazhab itu nanti nggak jelas ibadahnya dan bisa masuk neraka begitu. Gimana nih Ustaz? Ya, baik ya, Ustaz Mulyadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ketika kita mengatakan kita tidak bermazhab kepada mazhab yang 4 gitu ya, maka sebenarnya kita sudah bermazhab gitu. Kita memilih untuk tidak bermazhab misalnya kan di antara yang 4 mazhab tadi, maka sebenarnya kita adalah orang yang kemudian bikin mazhab sendiri gitu. Itu secara bahasa gitu ya.
Nah, kemudian apakah cara itu tepat ya? Menurut saya tidak tepat, Ustaz Mulyadi ya, karena tentu menyelisihi apa yang Nabi pesankan kepada kita. Apa pesan Nabi? Ya, Nabi bersabda, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, gitu. Jadi sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, kata Nabi, itu para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, gitu ya. Artinya Nabi mengatakan generasi terbaik itu adalah generasi yang terbentang pada era sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini kalau kita hitung pada periode masa, ya, ulama mungkin punya dua pendapat, Ustaz Mulyadi ya. Pendapat yang pertama mengatakan dia pada 200 tahun pertama Hijriyah, gitu ya. Ini pendapat yang pertama ya. Ini cukup banyak pendukungnya ataupun para ulama yang punya pandangan ini. Yang kedua itu masa terbentang sepanjang 300 tahun pertama, gitu ya. Nah, 300 tahun pertama lah yang disebut sebagai para generasi kaum muslimin di era salaf, Ustadz Mulyadi dan Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau pandangan pertama yang menghitung 200 tahun, artinya 201 ya ke sini itu masuk era khalaf, era yang datang belakangan, gitu. Kalau pandangan yang kedua mulai dari 301 ya sampai ke hari ini itu dihitung sebagai era era khalaf, gitu. Maka sejatinya kaum muslimin memang kita tidak mungkin ya kemudian potong kompas, Ustaz Mulyadi, gitu ya, karena ketika kita ketika Nabi bersabda alaikum bisunnati kemudian wasunnatil khulafa'ir rasyidin ya, kemudian juga Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya ya. Kemudian di dalam banyak hadis juga Nabi mengatakan taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada, kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, lantas bagaimana dalam diskursus seputar bermadhab ini ya, Ustaz Mulyadi, Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak hidup di masa Nabi, tidak hidup pula di masa sahabat ya, dan tidak pula hidup di masa tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, kan tidak mungkin kan kita potong kompas atau misalnya kita pinjam kantong Doraemon gitu ya, pindah ke masa sahabat gitu ya, atau kan nggak mungkin gitu ya. Karena adanya gap antara kita dengan era terbaik atau masa terbaik dalam sejarah umat Islam, maka mau tidak mau ya kita harus beragama itu kan dengan ala basirah, gitu ya. Jadi berdasarkan ilmu, gitu. Karena kita tidak mungkin atau tidak hidup di masa Nabi, maka yang paling real dan sangat rasional adalah mengikuti pendapat para ulama. Yang simple aja, Ustaz Mulyadi, tentang baca Quran, gitu. Ketika kita mengatakan bahwa kita hari ini ingin kembali kepada Quran dan kepada As-Sunnah, gitu ya. Nah, sekarang siapa yang kemudian mengatakan bahwa bacaan kita itu sudah sesuai dengan bacaan Nabi, gitu ya. Karena kita tidak hidup di masa Nabi, maka akan kita ikut apa yang diajarkan oleh guru kita. Guru kita dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, gitu. Artinya Bapak Ibu sekalian, untuk baca surah Al-Fatihah saja kita tidak mungkin lepas dari para ulama kita yang Masya Allah ya telah berkontribusi besar dalam kemudian menyampaikan ya risalah-risalah kenabian itu kepada kita, gitu ya. Jadi kita butuh, Ustaz Mulyadi dan Bapak Ibu sekalian, kepada para ulama ini dan mereka lah yang hidup di era salaf, gitu ya. Dan Nabi memberikan jaminan, jadi hilang kebimbangan kita tatkala Nabi mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat, kemudian yang datang setelah mereka dan yang datang setelah mereka, gitu. Terbaik dari segi apa, Bapak Ibu sekalian? Terbaik dari segi ilmu, dari segi amal, dari segi keikhlasan, gitu ya. Maka tentu ya ketika Nabi mengatakan sebaik-baik generasi, artinya Nabi tahu betul ya berdasarkan wahyu bahwa mereka lah nanti yang akan membimbing umat Islam agar senantiasa istiqomah di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari ini para ulama membuktikan, gitu ya, bahwa apa yang diistimbatkan, apa yang telah dihasilkan oleh para ulama kita itu tidak ada yang bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai ada stigma begini, Ustaz Mulyadi, bahwa kalau kita ikut ulama madhab, gitu ya, artinya kita tidak ikut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini nauzubillah.
tentu tidak akan terucap ya oleh seorang muslim yang munsif ya, yang adil dalam melihat ya produk-produk pemikiran para ulama. Jadi ketika kita ingin ikut sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka caranya adalah kita mengikuti pandangan ulama salaf. Ya. Nah, siapakah ulama salaf? Mereka yang hidup di era salaf, gitu ya. Dan ulama 4 madhab tadi, Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama tanpa ada perbedaan hidup di era salaf, gitu. Maka insya Allah selama ikut pandangan 4 madhab ini, kita ikut pula pandangan para sahabat, kemudian salaful ummah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Baik, Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jadi sedikit menambahkan dan menguatkan tadi ya, dari kita Bapak Ibu hadirin sekalian, sahabat MQ dimanapun berada. Jadi ketika kita mengikuti ulama salaf, itulah kita mengikuti Rasulullah ya. Khairu quruni qarni sumayaluni tadi disampaikan oleh Ustaz Ardiansa, bahwa sebaik-baiknya masa adalah masa Rasulullah. Kemudian setelah itu artinya para sahabat, kemudian ulama salaf, dan mudah-mudahan kita juga bagian dari umat terbaik ya, khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu yang kedua, kita jangan fobia dengan yang berbeda, karena mungkin munculnya jadi ada perbedaan nampaknya seperti itu Ustaz Ardian, saya di lingkungan masyarakat kita ini mazhab anu, kemudian berbeda. Justru inilah hasanah keilmuan yang begitu luas dan begitu sempurna ajaran Islam ini. Betul. Baik, kita ke kurban nih Ustadz, mohon maaf ya karena waktu kita juga harus berbagi dengan bab kurban nih. Kita masuk ke tinjauan mazhab ini tentang kurban. Mungkin poin pertama, seperti apa sih para ulama mazhab meninjau hukum kurban itu sendiri? Tafadhol Ustadz. Ya, baik ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Mulyadi yang dimuliakan Allah pula, bahwa ketika kita bicara hukum kurban gitu ya, mengapa ada dinamika pendapat di kalangan para ulama? Karena hadis Nabi itu tidak secara tekstual, tidak secara eksplisit menyebut hukumnya, Ustadz Mulyadi, Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya ada hadis Nabi yang bersabda, di mana dari hadis Jabir atau hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, juga beberapa hadis-hadis yang lain itu Nabi bersabda, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqribanna musallana, gitu ya. Jadi barang siapa yang Allah berikan kelapangan tapi tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan musola kami, gitu. Nah, dari hadis ini saja, Bapak Ibu sekalian, itu ulama berbeda pendapat. Apakah larangan ini dalam arti menegaskan bahwa kurban itu wajib, gitu ya, atau menjadi sesuatu yang sangat ditekankan, gitu. Nah, ini di antara sebab mengapa ada perbedaan di kalangan para ulama. Dan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu yang kontradiktif, gitu ya. Jadi kata ulama, perbedaan furu yang dia muktamad berdasarkan dalil, berpijak kepada sunnah-sunnah Rasul, dia merupakan al-khilaf at-tanawu'i. Jadi lebih kepada variasi saja, gitu ya. Jadi bukan tanazu', bukan kontradiktif, bukan pertentangan, gitu. Sama seperti misalnya pandangan ulama dalam masalah kunut, gitu ya. Dia bukan masalah benar atau salah, gitu ya. Jadi narasi yang kita kembangkan bukan ini sunnah, yang itu bid'ah, tidak, gitu. Jadi narasi, Bapak Ibu sekalian, yang kita kembangkan dalam dinamika perbedaan furu' yang muktamad, yang muktabar di kalangan para ulama, narasi yang kita kembangkan adalah yang ini sunnah, yang itu juga sunnah, gitu. Ini yang menjadi kekuatan umat Islam, sehingga potensi-potensi besar umat Islam itu tidak tergerus ya oleh sentimen pendapat semata-mata. Jadi kalau kita berbeda pandangan dengan orang lain, ya itu biasa aja. Nah, kembali ke masalah kurban, pendapat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan pendapat Abu Hanifah, dan ulama Hanafiyah umumnya mengatakan bahwa kurban itu adalah sesuatu yang wajib bagi orang-orang yang mampu. Apa itu wajib? Ya, wajib kita kenal ya, di definisi kita sehari-hari dikenalkan oleh para guru kita di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah, mungkin juga di Darut Tauhid ya. Itu ulama menyebutkan wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih, gitu. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, itu wajib, gitu. Maka
orang yang kaya tapi tidak berkurban, ya, dalam pandangan ulama Hanafiyah berdasarkan hadis Rasul, man wajada sa'atan falam yudhi falyaqribanna musallana, itu menjadi wajib, Ustaz, gitu ya. Dan di samping hadis ini juga ada hadis dari Abdullah bin Umar, ya, beliau mengatakan bahwa aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah salas asrashinin asyrata sinin. Itu kata beliau, Nabi itu bermukim di Madinah tidak kurang dari 10 tahun, gitu ya. Kemudian yudhi kulla sanah, kata beliau. Setiap tahun Nabi itu berkurban, Ustaz Mulyadi, Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi berkurban setiap tahun, maka hadis dari Abdullah bin Umar inilah yang dijadikan pijakan, sandaran oleh ulama Hanafi, bahwa berkurban itu menjadi wajib, karena Nabi tidak mungkin melakukan sesuatu yang berulang-ulang kalau itu bukan sebuah kewajiban. Gitu. Masya Allah. Ini pendapat ulama Hanafi. Ya. Jadi umumnya pendapat Hanafi ini, Bapak Ibu sekalian, adalah fikih yang paling banyak dipraktekkan dan diadopsi oleh ulama ataupun kaum muslimin di dunia pada hari ini. Jadi kalau kita bicara mazhab Syafi'i, itu kan lebih banyak di Indonesia, di Nusantara lah, termasuk mungkin Malaysia, Brunei, dan beberapa negara tetangga kita. Tapi kalau kita bicara dunia Islam global, maka pendapat Abu Hanifah dan pendapat ulama Hanafiyah lah yang menjadi mazhab terbesar dunia pada hari ini. Jadi kita perlu tahu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu pendapat jumhur. Ya, jumhur ini adalah istilah untuk menyebutkan mayoritas para ulama. Artinya Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambal, serta para pengikut ketiga ulama ini berpandangan bahwa kurban itu sunnah muakkadah, bukan sebuah kewajiban. Masya Allah, sunnah muakkadah bukan sebuah kewajiban. Nah, apakah jumhur juga punya sandaran hadis? Ya, jadi jumhur juga punya sandaran hadis gitu. Hadis yang menjadi pandangan jumhur, misalnya hadis dari Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad, ya. Hadis dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini kan mantan istri dari Abu Salamah gitu ya, yang wafat gitu, kemudian dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika menikah, Nabi itu pernah mengucapkan satu hadis yang didengar dan direkam oleh Ummu Salamah, ya, dan beliau mengatakan, Nabi bersabda, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi, fala ya'khus min sya'rihi wa azfarihi syai'a hatta yudhi." Jadi kata Nabi, kalau kalian telah melihat hilal bulan Zulhijjah, nah, jadi hilal, jadi Bapak Ibu sekalian, melihat hilal itu tidak semata-mata ketika Ramadan aja, Ustaz Mulyadi, ya. Ya betul. Mau lebaran aja biasanya, Ustaz. Betul. Tidak semata-mata ketika Idul Fitri, tapi memang sejatinya di setiap bulan, terutama yang ada ibadah-ibadah tertentu. Walaupun hisab juga penting, ya. Ini kan kajian kita bisa terlaksana karena kita pakai metode hisab ini, Kang Ustaz Mulyadi, ya. Kan kalau kita nunggu hilal ini bisa-bisa nggak jadi kajiannya. Iya. Memang hisab hilal ini saling melengkapi, gitu ya, dua mata uang yang saling melengkapi. Nah, kata Rasul dari Ummu Salamah, Nabi bersabda, kalau kalian telah melihat hilal bulan Zulhijjah, hilal itu kan terlihat pada penghujung hari, ya, pada awal malam, gitu ya. Artinya mulai malam 1 Zulhijjah, kalau sudah terlihat hilalnya, dan kalian, kata Nabi, ingin berkurban. Jadi ada kalimat ingin berkurban, maka janganlah dia memotong rambutnya, janganlah dia memotong kukunya sampai kurbannya disembelih pada hari H, apakah tanggal 10 atau tanggal 11 ataupun di hari-hari tasyrik gitu. Nah, di mana ulama jumhur itu menyimpulkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa hadis ini dasar pendapat bahwa kurban itu sunnah muakkadah. Itu pada kalimat wa arada ahadukum. Ini kalau dalam ilmu hadis disebut sebagai ta'liq, ya, Bapak Ibu sekalian. Ta'liq itu adalah penjelasan tentang sebab atau tujuan suatu ibadah, gitu ya. Nah, ada kaidah dalam ilmu hadis yang disepakati oleh para ulama, ya. At-ta'liq bil iradah yunafi al-ujub, gitu ya. Jadi kalau ada penggantungan suatu ibadah semata-mata pada keinginan seseorang, maka dia menafikan kewajiban, gitu ya. Karena Nabi mengatakan, kalau kalian telah melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian mau atau berkeinginan berkurban, maka hendaknya dia tidak memotong rambut, tidak memotong kuku sampai hewannya disembelih, gitu.
Nah, jadi ada kalimat wa arada ahadukum. Ini ada namanya ta'liq bil iradah yunafi al wujub gitu. Jadi kalau penggantungan ibadah semata-mata pada keinginan seseorang, maka dia menafikan adanya satu kewajiban gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dinamika pandangan para ulama terkait dengan hukum kurban. Jadi antara yang mewajibkan dengan yang mengatakan sunnah muakkadah, dan sunnah muakkadah ini merupakan pendapat mayoritas para ulama sampai hari ini. Baik, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu boleh saya simpulkan juga ya. Jadi ada dua, kalau menurut mazhab Hanafi tadi ya, Hanafiya, ini masuknya kepada wajib. Ya, maka benar Ustaz, di beberapa negara Timur Tengah khususnya wajib ya. Dan kita sering, saya pernah nih di Indonesia dapat waktu itu ke pesantren ngasih banyak kambing gitu ya, uangnya dulu untuk dibelikan kambing itu dari Turki. Masya Allah. Ternyata di sana wajib, sehingga setiap orang yang kategori mampu semuanya berkurban, sehingga dibagikan di sana, kebanyakan dibagikan sampai ke Indonesia gitu ya, karena namanya wajib, gak ada pilihan, dia harus dilakukan kalau enggak berdosa. Tapi tadi ulama jumhur, Bapak Ibu, disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah bahwa ini sunnah saja. Kepada tadi man arada ahadukum ayyudhiya, siapa yang berkehendak, karena berkehendak berkeinginan. Dan kalau tidak salah ada juga ungkapan, saya lupa yang menyampaikannya seorang sahabat ya, bahwa Abu Bakar dan Umar juga pernah satu saat tidak berkurban. Ini untuk menunjukkan bahwa tidak wajib. Kalau wajib tentu para sahabat yang paling dulu melakukan, para sahabat yang paling dulu tidak akan pernah meninggalkan. Tapi karena itu sunnah, sahabat pun ada yang tidak melakukan. Nah, ini kaitan dengan hukum ya. Ini udah 5:30 lebih Ustaz nih, waktunya dialog, tapi mungkin satu lagi nih kaitan dengan pendapat mazhab ini terkait dengan yang sudah wafat. Ini masih ada di masyarakat terkait yang sudah wafat itu boleh berkurban atau tidak. Nah, ini tinjauan ulama mazhab seperti apa Ustaz? Tafadhol. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ibadah yang dilakukan oleh orang yang hidup ya untuk orang yang telah meninggal dunia, ini memang mautin al-khilaf ya, di antara hal yang diperbedakan di kalangan para ulama, tidak hanya pada hari ini Ustaz Mulyadi dan Bapak Ibu sekalian, tetapi sudah berzaman ya khilaf di kalangan para ulama gitu ya. Jadi Nabi bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim ya, di mana beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalath ya. Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus peluang amalnya ya, illa sadaqatin jariyah au ilmun yuntafa'u bihi au waladin salih yad'ulah ya. Jadi semua peluang amal terputus ketika seseorang itu meninggal dunia, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, serta anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya gitu. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, ulama ada yang menyimpulkan bahwa orang yang telah meninggal dunia sudah terputus peluang amalnya ya. Jadi tidak disyariatkan gitu ya untuk kemudian kita beribadah untuk orang yang telah wafat gitu. Jadi ya kalau hanya mendoakan ya mendoakan saja gitu ya. Ini di antara pendapat yang cukup kuat ya di kalangan ulama Hanabila atau mazhab Hambali ya, bahwa ketika seseorang itu telah wafat, maka ya tidak perlu ahli warisnya atau keluarganya misalnya membacakan Al-Quran ya, menghadiahkan pahalanya untuk orang yang telah wafat, kemudian atau berpuasa, atau kemudian ibadah haji, atau mungkin berkurban gitu ya. Ini juga ada kaul di dalam mazhab Asy-Syafi'i gitu ya, bahwa ada larangan untuk atau tidak dianjurkannya yang melakukan ibadah yang khusus untuk orang yang telah wafat gitu ya. Namun pendapat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini pendapat yang jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwa amal soleh ya yang kita lakukan untuk orang yang telah wafat itu merupakan bagian dari doa dan istighfar sedekah jariah ya, yang Nabi sebutkan pada hadis yang saya bacakan di awal tadi gitu ya. Artinya tidak semata-mata ibadah kurban, tetapi juga misalnya ibadah baca Al-Quran gitu ya, kemudian ibadah sedekah, ya, ibadah wakaf, ibadah infak, ya, termasuklah ibadah kurban. Jadi diperbolehkan, artinya
hal ini kalau diniatkan oleh satu keluarga untuk orang tua yang telah wafat atau keluarga yang telah wafat, maka insya Allah pahalanya sampai gitu ya. Ini masuk juga kata ulama jumhur kategori doa dan istighfar. Nabi pernah bersabda, hadaya al ahya lil mauta ad-du'a wal istighfar. Tidak ada kado yang lebih indah ya, dari orang yang masih hidup kepada orang yang telah wafat, melainkan doa dan istighfar. Jadi kata para ulama bahwa ketika sebuah keluarga itu melakukan satu ibadah ya, dan dilakukan dengan niat pahalanya dikirimkan atau dihadiahkan kepada yang telah wafat, maka insya Allah pahalanya sampai kepada anggota keluarga yang didoakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan masalah khilafiyah. Jadi bagi yang memang tidak mengamalkan, tidak apa-apa, kita boleh ya mengamalkan untuk pendapat kita sendiri, tetapi kemudian kita tentu tidak boleh mengingkari ya pendapat yang lain yang juga bersandar kepada dalil. Ya Bapak Ibu sekalian, dalam masalah khilafiyah ini saya ingin menyampaikan pesan penting dari Imam As-Suyuti. Ini penting ya Bapak Ibu sekalian dalam rangka menyikapi perbedaan. Kata beliau, la yungkaru al mukhtalafu fihi. Jadi tidak boleh kita mengingkari pada hal-hal yang masalah khilafiyah, mu'tamad dan mu'tabar ya, dalam fikih Islam gitu. Jadi tidak boleh kita menafikan pendapat yang berbeda. Contoh tadi kita berpendapat bahwa pahala yang diberikan kepada orang yang telah wafat tidak sampai, gitu ya. Kita boleh, tapi apakah hanya pendapat itu saja yang ada di kalangan para ulama? Tidak. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan boleh dan sampai. Gitu. Jadi tidak boleh kita mengingkari sesuatu yang ulama masih berbeda pandangan. Yang kedua kata beliau, wa innama yungkaru al-muttafaq alaih. Ya, jadi yang harus kita ingkari itu atau yang tidak boleh kita ingkari adalah yang tidak boleh kita yang wajib ya, wa innama yungkaru al-muttafaq alaih ya. Jadi kata Imam Suyuti, kita tidak boleh mengingkari sesuatu yang ulama berbeda pendapat. Yang wajib kita ingkari adalah ketika ada orang nyeleneh ya, pada perkara-perkara yang telah ulama bersepakat. Contoh misalnya, ulama bersepakat bahwa tidak boleh nikah beda agama. Artinya seorang wanita muslimah gitu ya, itu haram menikah dengan laki-laki muslim gitu, apapun agamanya selain Islam, sampai dia memeluk Islam. Ini sepakat para ulama tanpa ada perbedaan. Jadi wa innama yungkaru al-muttafaq alaih. Jadi yang wajib kita ingkari adalah ketika ada orang nyeleneh terhadap pendapat-pendapat yang telah final, yang telah dikunci oleh para ulama, itu yang wajib kita ingkari. Itu Ustaz Mulyadi. Baik, Masya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Ini sudah banyak yang masuk melalui IG, melalui FB, melalui YouTube juga, ya, di chatnya banyak. Ada juga yang akan langsung di Zoom. Izin kita langsung dialog Ustaz ya, karena waktu kita sampai jam 6 nih. Baik, sebelum kita undang yang di Zoom secara langsung, saya bacakan dulu di FB terkait dengan daging kurban nih Ustaz ya, pembagian daging kurban ini dari FB-nya Santi Aliani. Izin bertanya, apakah orang yang berkurban dapat memakan daging kurban? Sebab saya berkeyakinan tidak boleh gitu. Ya. Ditunggu jawabannya. Begitu kata Santi Aliani di FB. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepakat para ulama tanpa ada perbedaan kalau kurban itu kurban yang sunnah gitu ya. Artinya bukan kurban yang kita nazarkan. Kan kalau kurban nazar itu menjadi wajib. Ya, kita bernazar misalnya, ini tahun ini kalau teteh atau anak tertua kita itu bisa masuk perguruan tinggi yang dia idam-idamkan, saya bernazar menyembelih hewan kurban. Maka kurban jenis ini Bapak Ibu sekalian itu masuk kategori kurban yang wajib gitu ya. Nah, adapun kurban yang sunnah ya yang kita lakukan mungkin setiap tahun atau ketika ada kelapangan ya. Nah, sepakat para ulama bahwa ketika kurban itu kurban yang sunnah, kita disunnahkan untuk makan dari bagian kurban kita. Apakah pada jumlah yang sedikit atau mungkin jumlah yang agak banyak gitu ya. Ini berdasarkan hadis yang sahih ya, dirawikan oleh banyak para ulama termasuk Imam Bukhari Muslim. Nabi bersabda, kulu wa at'imu wa dakhiru ya,
makanlah hewan kurban kalian, artinya sebagai mudhohi, sebagai pekurban, kita disunahkan untuk makan dari kurban kita. Kemudian wa at'imu, bagi-bagikan, dan boleh sebagian disimpan gitu ya. Nah, walaupun nanti ulama berbeda pendapat berapakah porsinya gitu ya, atau apakah dibagi 3 atau bagaimana. Tapi intinya ulama sepakat Bapak Ibu sekalian, kalau kurban itu kurban yang sunnah, maka disunnahkan kita untuk makannya. Tapi Ustadz, boleh nggak kalau saya pekurban mudhohi nggak makan? Boleh, Bapak Ibu sekalian. Maka arti kita memberikan semua bagian kita itu kepada kaum muslimin. Walaupun memang para ulama sepakat disunnahkan kita untuk mengambil, ya, memakan sedikit bagian dari kurban kita. Itu Ustadz Mulyadi. Baik. Terima kasih, itu juga termasuk menjawab dari FB Acik Muhtar ya, hukum sepertiga, maaf, dari Yayah Sobaria di YouTube, sepertiga bagian boleh diambil. Tadi udah dijelaskan, jadi boleh sepertiga tadi diambil, boleh juga tidak ya, dibagikan semuanya. Baik, kita undang yang di Zoom, ada yang mau langsung, Ibu Haja Nirwana mau langsung, boleh raise hand dulu Bu, yang mau langsung dialog ya, supaya lebih interaktif. Mangga, Ibu, Pak, ada juga Pak Prof Samsuri ya, tafadhol Pak, silakan, boleh unmute, bisa dibantu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya satu ya, mana yang lebih afdol, kurban 1 nyawa atau kurban 1 bergotong royong 7 orang? Itu aja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab Ustadz ya? Ya, mantap Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ya tentu ya ketika kita berkurban 1 nyawa itu dengan 1 ekor kurban, apalagi seekor sapi atau seekor unta gitu ya, yang memang dia lebih besar ya, maka memang menurut mayoritas para ulama itu lebih afdal ya, walaupun kemudian kita boleh kemudian 1 ekor sapi itu kita berbagi 2 orang, 3 orang, 4 orang ya, maksimal 7 orang ya, seperti pada hadis Jabir ya dari Imam At-Tirmidzi di mana beliau mengatakan naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah ya. Jadi kata Jabir bin Abdullah bahwa kami dulu berkurban bersama Nabi di Hudaybiyah ya, 1 ekor onta itu dibagi 7 orang ya, berkongsi harganya untuk 7 orang, begitu pula kemudian sapi gitu ya. Jadi maksimal 7 orang, jadi tidak boleh lebih dari 7 orang gitu ya. Dan kalau kurang dari itu ya semakin besar pahalanya. Jadi kalau ber-6 lebih besar pahalanya, ber-5 lebih besar, apalagi kalau sendiri gitu ya, artinya pahalanya diborong oleh 1 orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bertanya yang paling afdol, maka jumhur mayoritas para ulama mengatakan ya semakin besar, semakin banyak, semakin baik kurban itu, maka semakin besar pahalanya. Ya, jadi perlu ditegaskan Bapak Ibu, 1 sapi 7 orang itu maksimal ya. Boleh 1 orang 7 sapi kalau dia sanggup begitu ya. Tentu saja ini menjadi panduan buat kita semua. Bapak Ibu yang di Zoom boleh raise hand juga. Ini masih banyak juga di YouTube. Nah, ini terkait dengan ini Ustaz, antara kurban dengan akikah gitu ya. Ini masih ada yang bertanya, ini termasuk dari FB-nya Lilis. Ya. Dari FB Lilis N, Ustaz, kalau waktu dulu belum akikah sama orang tua, apa sekarang sebelum kurban harus akikah dulu? Ya. Itu pertanyaannya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa apabila tatkala kita kecil ya, masih anak-anak ya, kita belum diakikahkan oleh orang tua kita, maka sebenarnya kita tidak dibebankan gitu ya untuk mengakikahkan diri kita, karena itu bukan bukan tanggung jawab kita secara khusus ya, tetapi amanah yang diberikan kepada orang tua kita, dan orang tua kita kalau memang mereka berkelapangan dia akan berakikah, tapi boleh jadi karena keterbatasan mereka tidak mampu melakukannya gitu ya, maka sudah tidak ditekankan. Artinya Bapak Ibu sekalian, jika pada hari ini kita ingin berkurban tetapi pernah ingat bahwa kita belum diakikahkan, maka jumhur mengatakan kita fokus kepada ibadah kurban saja. Insya Allah orang tua kita jika memang mereka telah berniat tapi tidak mampu berakikah, maka telah tertulis pahalanya. Tapi apakah boleh kita akikahkan diri kita sendiri? Ya, para ulama memperbolehkan ya.
Namun tentu dengan memberikan catatan hal itu tidaklah ditekankan sehingga jangan sampai dia menjadi sesuatu yang dianggap sebagai beban, Bapak Ibu sekalian. Yang mau melakukan dipersilakan, tapi jangan jadikan sebagai sesuatu yang sifatnya taklif ya, pembebanan, dan sehingga kita mungkin boleh jadi tidak bisa fokus pada ibadah-ibadah yang memang ada di tengah-tengah kita. Begitu, Ustaz? Ya. Begitu ya, Mbak Eni. Jadi udahlah kurban aja sekarang mah, udah kurban mah tiap tahun ya. Kalau akikah kan cuma sekali ketika lahir. Kalau udah lewat, ya kurban tidak terlewat. Insya Allah tiap tahun kesempatannya ada, gitu ya. Baik, dilanjutkan. Ini dari IG juga. Ini tidak disebutkan nama di IG-nya. Pak dokter nih, tapi dokter apa ya? Kalau kita mampu berarti wajib tiap tahun berkurban atau cukup sekali seumur hidup. Nah, ini kategori mampu tadi, Ustaz. Apalagi kalau kita bicara mazhabnya Hanafi tadi ya, bahwa itu jadi wajib. Ini tuh tiap tahun atau cukup sekali seumur hidup begitu, yang termasuk kepada wajib ataupun mungkin muakadahnya. Betul, betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah jelaskan di awal bahwa pendapat Abu Hanifah dan ulama Hanafi mengatakan dia wajib. Artinya orang kaya kalau tidak berkurban maka dia berdosa. Jadi dapat dosa gitu ya. Setiap tahun dia tidak berkurban tapi dia diberikan kelapangan, diberikan kemudahan oleh Allah pada hal finansial, kebutuhan keluarga semua terpenuhi, maka dia berdosa gitu ya. Nah, pendapat kedua, pendapat jumhur mayoritas para ulama, dia tidak diwajibkan tapi ditakkid, ada sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat diutamakan. Meski orang yang kaya tidak berkurban itu tidak mendapat dosa, tetapi dia sangat tercela gitu ya, sangat tercela. Artinya sunnah muakkadah itu Bapak Ibu sekalian, definisi adalah sesuatu yang sangat dianjurkan ya, sunnah yang sangat ditekankan oleh oleh Allah kepada mereka yang diberikan kelapangan. Maka Bapak Ibu yang mempraktekkan pendapat Abu Hanifah ataupun pendapat jumhur, boleh keduanya ya. Yang penting memang Islam itu mencela ya, sangat mencela orang-orang yang diberikan kelapangan tapi tidak berkurban, karena dia sebagai implementasi, Ustaz, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar ya. Ayat ini walaupun tertuju kepada Nabi Muhammad, tetapi dia khitabnya am untuk seluruh kaum muslimin ya. Kata Allah, kami telah berikan engkau nikmat yang sangat banyak, al-kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Maka di antara bentuk implementasi kita mensyukuri nikmat Allah yang maha luas itu dengan cara istiqomah menyembah Allah dan berkurbanlah, kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Maka Bapak Ibu, insya Allah kita berharap bisa berkurban setiap tahun. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada yang resign, Ibu Sriani. Silakan Bu, boleh unmute. Ibu Sriani, ya, tafadhol. Mangga Bu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Izin tanya, tadi di muka Ustaz sudah menjelaskan bahwa bagi yang berniat kurban itu sejak masuk Dzulhijjah itu dilarang untuk potong rambut, potong kuku tadi ya Ustaz ya. Nah, kita suatu saat misalnya khilaf dan memotong kuku saat mungkin kuku lagi bermasalah, dipotong itu nanti hukumnya bagaimana dan harus bagaimana ya Ustadz. Terus kalau misalnya kita lagi pas gatal gitu, terus tidak sengaja garuk-garuk keras, terus kulit kita atau rambut kita itu jadi runtuh, itu hukumnya juga bagaimana? Ya, baik. Lalu kalau misalnya juga pas nyisir jatuh itu juga bagaimana? Ya, baik. Satu lagi yang menjadi pertanyaan saya, jadi saat ikhram itu kan kita kadang gatal sekali gitu ya Ustadz ya. Itu tiba-tiba kita juga langsung garuk aja, kulit kita lepas atau rambut kita lepas, itu nanti apa yang harus kita lakukan? Mungkin cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sri. Bu Sri penanya terakhir ya, karena waktu kita menjelang jam 6 nih. Silakan Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan sunnah tidak memotong rambut ya bagi mudhahi ya, kemudian juga kuku, itu sepakat para ulama disunnahkan. Jadi tidak diwajibkan gitu ya. Jadi
tidak berdosa kalau seandainya Bapak Ibu sekalian itu misalnya harus memotong kuku karena mungkin ada rasa sakit ya pada kukunya, atau mungkin harus memotong rambut karena aspek-aspek tertentu, apakah mungkin gatal yang teramat sangat, atau mungkin boleh jadi atas rekomendasi dokter untuk memudahkan pembedahan misalnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama kita perlu paham hukumnya adalah disunnahkan ya, sejak tanggal atau malam 1 Zulhijjah itu sampai hewan kita disembelih. Kalau hewan kita disembelih tanggal 10 kita baru setelah disembelih hewan sembelihan kita itu baru kita memotong rambut atau memotong kuku. Begitu pula kalau disembelih pada hari tasyrik. Jadi bergantung kepada di tanggal berapakah hewan kurban kita akan disembelih. Maka sampai saat itulah kita tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Hikmahnya kata para ulama seperti dijelaskan oleh para sahabat Nabi ya, bahwa agar nanti dia gugur bersama dengan dosa-dosa kita insya Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kalau ada sebab-sebab tertentu Ibu kita harus memotong baik kuku atau rambut, maka itu tidak berdosa. Namun kalau kita sengaja tanpa ada alasan, tanpa ada uzur, maka dia tercela, sesuatu yang dimakruhkan dalam agama kita. Nah, adapun dalam konteks umroh ini memang ada khilaf di kalangan para ulama, gitu ya. Pendapat jumhur mengatakan, Ibu sekalian, kalau dia gugur secara rambut itu jatuh ya, secara tidak sengaja, maka kita tidak ada konsekuensi apapun. Jadi tidak dikenakan bayar dam gitu ya. Karena kan kita memang dilarang memotong rambut, dilarang memotong kuku sepanjang dalam kondisi muhrim ya, baik laki-laki ataupun perempuan ya dalam masa ihram gitu ya. Nah, ini kalau dilakukan secara tidak sengaja. Nah, yang kena dam itu Ibu Sriani kalau dilakukan dengan sengaja memotong rambut, sengaja memotong kuku ya, atau bulu-bulu di tubuh kita itu kalau sengaja kita potong maka dikenakan dam ya. Jadi berupa memotong seekor kambing ya, yang kita bayar dan kita sedekahkan kepada fakir miskin ataupun kaum muslimin yang membutuhkan di tanah Arab ataupun di negara-negara yang lain. Begitu Bu Sriani. Baik, terima kasih Ustadz dan Ibu Sri, terima kasih ya. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Yang di Zoom yang masih bertanya boleh tetap stay gitu ya. Dan yang di medsos nih nampaknya karena waktu kita terbatas, izinkan sebelum nanti Ustadz Asri memberikan Ustadz Ardiansyah Azri untuk memberikan statement terakhirnya, izin saya mengingatkan Bapak Ibu yang akan berkurban melalui DT Peduli, silahkan ya, kita ada program KVN ya, Kurban Peduli Negeri, insya Allah sampai ke pelosok negeri di seluruh tanah air ya, negara tempat-tempat yang sulit terjangkau, sampai ke Maluku Utara, ke Papua, kemudian daerah Sumatera juga, sampai ke Aceh, sampai ke Palembang, pedalaman dan seterusnya, juga ke daerah-daerah kota yang pakumis ya, padat, kumuh dan miskin. Ini juga jadi sasaran kita, silakan, dan ke beberapa negara krisis kemanusiaan ya, sampai ke Palestina, ke Rohingya, Bangladesh ya, yang alhamdulillah setiap tahun program ini kita gulirkan, dan tahun ini silakan Bapak Ibu juga bisa bergabung mengikuti program Kurban Peduli Negeri di DT Peduli. Ya, seperti sering disampaikan di sini dalam hadis Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Ma min amal ibnu Adam yauman nahar amalan ahabbu ilallah azza wa jalla min ihraqid dam." Ya, tidak ada amal yang paling utama, paling dicintai oleh Allah di hari nahar, hari penyembelihan, hari Idul Adha, min ihraqid dam, daripada menyembelih hewan atau mengalirkan darah. Karena wa inna dama la yaqa'a minallahi azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Ya, Allah akan mengampuni dosanya sebelum darah itu sampai ke tanah, dosanya sudah diampuni. Jadi silakan ikuti program kurban dengan DT Peduli atau boleh di mana saja tentunya. Ustadz, waktu kita nih 2 menit lagi, mungkin ada statement terakhir sebelum kita akhiri yang di medsos ini. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika kita bicara ibadah kurban, ini ibadah yang sangat agung, ya, sangat mulia, ya, terutama seperti yang disampaikan
disampaikan oleh Ustaz Mulyadi bahwa Nabi bersabda, tidak ada amal yang lebih utama kita lakukan ya pada hari-hari ini, yaitu pada hari bulan Zulhijjah, terutama pada hari nahar ya, dan pada hari tasyrik, itu satu amalan yang lebih afdal, lebih besar, lebih mulia dibandingkan menyembelih hewan kurban ya, dan pahalanya itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sangat cepat gitu ya. Dan pada hadis Imam Tirmidzi ini pula Nabi mengatakan, innaha ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Masya Allah ya. Jadi kata Rasul bahwa kurban yang kita sembelih pada tahun kita berkurban itu akan datang kelak di akhirat, itu dengan tanduk-tanduknya ya, dengan dengan bulu-bulunya ya, dengan kuku-kukunya sebagai saksi kebaikan bagi orang-orang yang berkurban. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu memerlukan saksi-saksi kebaikan kita di akhirat ya, tentunya untuk meringankan hisab kita ya, dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu merindukan berjumpa dengan Nabi yang mulia ya, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga ya dengan wasilah kurban ini ya, Allah kemudian memberikan kita peluang untuk masuk ke surga dan kemudian berjumpa dengan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita juga berkumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat, kaum muslimin dan kaum muslimah ya, insya Allah bersama-sama menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Demikian Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Ardiansah. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Kita akhiri dulu yang di medsos ya, yang kecuali Zoom boleh stay. Terima kasih yang menyimak oleh MKTV, MKFM, Facebook, YouTube. Mohon maaf belum semua terjawab. Ini ada 30 lebih pertanyaan nih yang sudah direkap. Bapak Ibu tetap kajian fikih kita sampai nanti menjelang kurban akan kita bahas ya. Biasanya juga di 10 terakhir kita ada khusus 10, maksudnya 10 awal Zulhijjah gitu ya, 10 akhir menjelang Idul Adha kita ada konsultasi kurban juga, program DT Peduli di MK pagi ini ya, mudah-mudahan semakin memantapkan ilmu. Semoga ada waktu berkenan bisa bergabung lagi Ustaz Ardiansah ya di sesi selanjutnya. Aduh, Masya Allah ilmunya luar biasa. Terima kasih jazakallah. Kita akhiri dulu yang di medsos ini. Terima kasih Bapak Ibu. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.
Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.